Ya, halo, welcome back to my channel. Apa ya channel gue ya, lupa. Oh iya, selamat datang di Daily Ngomik Opi. Sebelumnya karena ini bulan Syawal, bulan Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman atau orang-orang yang telah mengenal saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua, support yang alhamdulillah udah beli komik saya yang saya terbitkan sendiri, self publishing, yang komik Teh Hangat bersama Kang Diday. Jadi dari bukunya Kang Diday saya ambil quotes-nya, dan dari quotes itu aku bikin komik. Oh, ini bahasanya nyampur ya, aku gua saya, ya udahlah gitu kan. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dapat memberikan kita pahala lah ya. Semoga dapat bernilai kebaikan buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya bakal nge-line art apa ya ini ya? Komik juga. Ini tuh saya lagi bikin lanjutan dari Ing Ramadan. Jadi tuh kemarin jadi tuh setiap sebulan penuh di bulan Ramadan itu teman-teman Ing Ramadan dan komik ya, kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu. Itu selama sebulan penuh tuh kita bikin satu hari satu komik, tapi temanya udah ditentukan dari mereka, tentunya yang bernuansa Islami gitulah. Jadi kita selama sebulan penuh kita bikin satu hari satu komik dengan tema Islami kebaikan gitu. Dan alhamdulillah kemarin udah berjalan lancar. Ini sebuah pencapaian yang bagi saya tuh cukup luar biasa sih. Soalnya kalau ngikutin Ramadan itu udah dari tahun kapan gitu ya, pengen banget satu bulan itu bisa gitu. Tapi karena dulu masih kerja, masih kuliah juga, jadinya kayak gitu. Paling Ramadan, puasa ke 10-11an tuh lancar ngomiknya, tapi setelah itu udah nggak lanjut, jadinya satu bulan nggak bisa full. Nah di tahun 2022 ini alhamdulillah yang Ramadan saya pribadi itu lancar sih. Bisa dibaca di Instagram saya, Muhammad Nurun Sofi. Gratis lah pokoknya. Wede sekalian promosi. Ini lama banget nih aku nih nggak bikin video daily ngomik lagi nih. Ya karena kemarin Ramadan tuh berasa banget ya. Bukan berarti ngeluh, ini maksudnya sahur bangun, sholat subuh, ngantuk, tidur, ngomik sampai siang. Siangnya tidur, sorenya jadi takjil di masjid. Nah alhamdulillah sih, emang selama ngerantau ini tuh kalau nyari buka puasa tuh pasti saya nyari takjil, pasti itu di masjid. Hitung-hitung hemat lah karena anak kos. Dan kebetulan karena ini masih lebaran dan saya belum mudik, karena ada suatu hal lah saya belum mudik, jadi ini masih di kos. Jadi karena masih ada di kos, saya ngelanjut bikin video ngelanjutin yang karir ngomik sih ya, sebutannya karir ngomik atau apalah ya. Selama karir komik itu, kalau kemarin tuh di video sebelumnya kan tentang waktu kelas 2 SMP ya. Nah ini saya pengen berbagi cerita ketika kelas 3 SMP.
Ini sorry ya nanti kalau misalkan kata-kata saya nggak nyambung, soalnya bener banget ini konsentrasi gua sama ngomong itu rada susah. Oke, kilas balik atau mengulas kembali yang waktu kelas 2 SMP. Jadi kelas 2 SMP tuh bisa dikatakan tuh saya belum fokus ngomik, belum. Jadi tuh kelas 2 SMP tuh lebih banyak pada fokus ikut lomba dan ekstrakurikuler lainnya. Tapi juga yang pernah saya ceritakan itu ekstrakurikuler seni rupa saya nggak ikut, malah jadi ikut musik, bahkan sampai ikut lomba cipta lagu kan itu waktu kelas 2 SMP, dan alhamdulillah menang sih, walaupun cuma sampai dapat juara 2 tingkat kabupaten, tapi itu udah pencapaian yang cukup luar biasa. Nah itu waktu kelas 2 tuh saya belum ngomik, lanjut kelas 3 SMP. Ya normal aja sih kehidupan, jikalah kehidupan. Nggak, maksudnya normal aja lah, selayaknya kelas 3 SMP normal. Paling sibuk persiapan UN, ujian negara. Itu cukup sibuk itu. Sibuknya paling ya karena berbeda dari kelas 2 dan kelas 1 lainnya ya. Jadi kita tuh kayak nanti ada les tambahan, ada latihan UN, kurang lebih seperti itulah. Jadi kelas 3 itu di awal-awal itu saya bisa dikatakan paling ya fokus sibuk UN aja lah, persiapan. Bahkan juga dari teman-teman juga sibuk mempersiapkan pengen masuk SMA mana atau pengen lanjut gimana dan sebagainya. Waktu kelas 3 SMP. Nah terus lanjut awal ngomiknya gimana nih, bentar. Nah jadi tuh ngomongin kelas 3 SMP, kalau saya nggak salah ingat ya, dan ini saya persingkat aja, mungkin nanti insya Allah ke depan kalau emang channel ini sukses, amin banget, mungkin saya bakal ada rencana atau cita-cita tuh pengen cerita tentang perjalanan komik saya yang bener-bener enak lah dilihat gitu dan enak didengar. Jadi tuh kelas 3 SMP itu bisa dibilang marak-maraknya komik lokal Indonesia. Adalah salah satu penerbit yang ada di Indonesia. Mungkin ya pokoknya kalau penerbit ini tuh kalau kepanjangannya tuh Komik Lokal Indonesia. Nah itu tuh lagi marak-maraknya tuh di tahun itu, tahun berapa ya berarti ya, lulus SMA tuh 2014 dikurangi 3, kisaran 2010 2011an lah. Nah itu Komik Lokal Indonesia tuh udah mulai bangkit sih. Ya mungkin sebenarnya udah bangkit, cuma saya tuh ngerasainnya waktu SMP itu nggak sengaja saya ceritanya itu main ke rumah teman saya yang namanya Ipang. Saya sebutin nggak apa-apa lah ya, makasih Ipang, namanya Ipang. Nah waktu itu saya main di tempat Ipang nih. Nah, tiba-tiba dia bilang gini, sob gitu kan, lagi banyak komik lokal Indonesia nih gitu kan, lu nggak nyoba baca gitu kan. Nah waktu itu kan saya bilang ke dia, emang ada contohnya Pang gitu kan. Ada nih, gua ada nih gitu kan, tapi ini ngomongnya versi Jawa ya waktu itu. Nah judulnya Jalan Komik gitu kan. Wah seru nih gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang itu selain Garuda Boy, jadi karena dulu tuh teman kelas saya waktu kelas 3 SMP itu emang dia suka tuh sama ceritanya Garuda Boy, Mas Galang Tirtakusuma kalau nggak salah komiknya. Nah itu tuh dia suka. Nah terus Ipang ngenalin saya yang komik judulnya Jalan Komik.
Itu duetnya Mas Fajar Eka sama Mas Bayu. Cerita singkatnya tentang perjalanan seorang anak SMA kalau nggak salah dah, yang pengen jadi komikus tapi dia punya kekurangan. Nah pokoknya kalian kalau kepo bisa baca-baca, nyari di Google mungkin tentang sinopsis komik Jalan Komik. Nah akhirnya saya baca komik Indonesia yang berjudul Jalan Komik itu. Saya baca, izin sama Ipang, izin dulu ya Bang, gue bawa pulang gitu kan. Gue main baca-baca gitu kan. Oh ya udah, bawa pulang aja gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita saya baca, wah mantep nih ceritanya nih, sedih banget gitu kan. Dan dari situ nekat dalam artian benar-benar saya tuh lupa ini tuh udah UN atau belum ya. Ya udahlah, anggap aja tuh saya fokus mempersiapkan UN dan dikenalin Ipang sama komik itu kan. Akhirnya setelah baca itu jadi tertarik gitu kan. Tertarik dalam artian, wah kayaknya gue pengen nih jadi komikus gitu kan. Walaupun tantangannya pasti berat gitu kan. Kenapa pengen? Soalnya mikirnya waktu itu suka aja gitu kan. Cuma gambar coret-coret, seret, terus menuangkan ide yang ada di pikiran kita, udah kirim gitu kan. Dulu mikirnya tuh sesimpel itu, karena dulu kan masih ada Facebook ya, jadi itu masih rame lah. Dulu Facebook tuh sangat, atau waktu saya SMP tuh rame banget, yang karena komik lokal gitu, sebanyak teman-teman komik juga dari Facebook itu rame banget gitu. Akhirnya saya mutusin udah nyoba-nyoba bikin komik lah gitu kan. Mencoba bikin komik, terinspirasinya dari itu komik Jalan Komik judulnya, karyanya Mas Fajar Eka Setiawan sama Mas Bayu Harditama kayaknya kalau nama lengkapnya, kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman tadi bisa koreksi. Nah itu saya tuh terinspirasi dari situ, pengen jadi komikus gitu kan, punya karya, ya gitulah, nekat gitu kan. Sampai akhirnya ingat, wah Pang mantep nih komiknya gitu kan. Aku jadi terinspirasi mau pengen bikin komik deh, bikin komik terus dikirim ke penerbit gitu kan, kirim ke penerbit gitu kan. Waktu itu gambar saya tuh masih jelek banget, sangat jelek, kayak gambarnya anak TK gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Waktu itu saya nyoba-nyoba, fokusnya tuh bisa dibilang habis UN deh. Ya benar, habis UN tuh, habis itu Pang gue pengen bikin komik dah gitu kan. Cuma gue nggak ada peralatan buat ngeditnya. Nah kebetulan si Ipang itu ada laptop waktu itu dia, dan makasih banget lah buat Ipang, waktu itu tuh dia sangat bantu banget. Yaudah nggak apa-apa gitu kan, lu bikin gambarnya aja nanti di scan gitu kan. Terus ntar gue coba toning istilahnya kalau di dalam dunia komik ya, yang diwarnain abu-abu gitu loh teman-teman. Nah istilahnya gitu. Oh ya udah, makasih banget Pang gitu kan. Terus nggak cuma Ipang juga sih yang sangat berpengaruh, atau yang orang-orang yang ada waktu itu, bisa dibilang ada anak-anak Toleng, ada Gesit, ada Fajar, ada Hesti, pas ya berarti ya, Ipang, Gesit, Fajar, Hesti ya. Jadi mereka tuh anak-anak Toleng itu ya inspirasi bercerita komik strip gitu. Akhirnya nekat bikin cerita konyol-konyolan gitu. Gambarnya jelek banget, sangat jelek. Kalau menurut saya saat ini bilang sangat jelek. Tapi waktu itu ya ngerasanya ya fan-fan aja gitu kan. Cuma saya ngincernya bukan soal diterimanya atau enggaknya sama penerbit, tapi lebih pada pengen denger komentar langsung dari editor gitu kan.
Soalnya waktu di opening komik Jalan Komik kan si karakternya yang namanya Bayu atau Fajar, lupa, yang kacamata itu tuh, dia kan dapat SMS dari editor yang mengatakan komiknya ini itu. Nah, saya tuh berpikiran pengen gitu loh, pengen dapat komen langsung dari seorang editor penerbitan. Akhirnya saya bikin komik-komik strip yang bukan 4 panel gini sih, bukan, tapi yang 4 panel ke bawah ala-ala Garuda Boy kan, yang 4 panel ke bawah gitu. Saya bikin dibantu sama Ipang dan beberapa ide cerita dari anak-anak Toleng, khususnya Gesit. Makasih juga Gesit. Udah saya kirim tuh. Saya kirim lewat pos, itu pertama kalinya ngirim dokumen atau ngirim sesuatu lah ke Jakarta gitu kan. Widih, keren banget ya kan. Akhirnya saya kirim, nggak ada rasa deg-degan, ya santai aja, mengalir aja gitu. Emang tujuannya kan ya kalau diterima syukur, kalau enggak setidaknya dapat kritik dan saran lah gitu. Udah, akhirnya saya kirim beberapa minggu tuh ada balasan. Balasannya sih alhamdulillah waktu itu langsung. Jadi tuh suatu hari tuh ada kurir paket ya, yang tukang pos gitu ke rumah. Ada amplop barasan, yang nerima tuh kalau ingat ibu saya. Nah, Le gitu kan, kalau orang Jawa kan manggilnya anak kan Le kan, Tole. Le, ini ada kiriman nih, nggak tahu, katanya dari Jakarta gitu. Pas saya buka, aduh, kok komik yang saya kirim ini kok dikirim balik gitu kan, apa nih tandanya nih? Ya udah, waktu saya baca-baca, gak diterima teman-teman, ditolak. Ya seperti rencana awal sih, jadi emang bukan ngincer langsung diterima, emang ditolak gitu kan. Tapi ya udah, nggak apa-apa, setidaknya dari situ alhamdulillah saya dapat masukan dari editor penerbit yang waktu itu saya kirimin naskah komik saya. Dari situ makin yakin, bukannya takut, malah yakin lah, kayaknya enak nih Jalan Komik gitu kan. Enak apanya gitu kan, enak kalau menghasilkan lah. Ini mohon maaf belum menghasilkan, tapi di pikiran saya waktu itu ya enak aja gitu kan. Kita punya ide cerita, kita tuangkan dalam komik, terus kita upload, kita publish, ya senang gitu kan. Kenapa senang? Soalnya dulu waktu itu kan masih zamannya Facebook ya, jadi masih gampang gitu kan, katakanlah tinggal nyeken. Alhamdulillah ada temennya nih, Ipang minta tolong ya bantuin editing gitu kan, ntar tinggal di upload, di tag di Facebook ya kan. Udah dibaca, dapat komen, kenal sama orang sana sini, ya gitulah. Walaupun waktu itu belum bisa menghasilkan atau berhasil ya mempublish karyaku dalam bentuk buku lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang tuh emang nekat sih, nekat banget gitu kan, dan nggak tahu harus apa yang saya pikirkan waktu itu. Asik juga gitu kan. Gila ya, asik juga, seru, dan melakukan apa yang kita suka kayaknya emang seru banget gitu kan. Dan alhamdulillah bisa sampai sekarang sih, walaupun belum menghasilkan sesuatu yang besar, tapi tetap saya syukurin. Kurang lebih tuh perjalanan waktu komik kelas 3 SMP seperti itu teman-teman. Berawal dari nekat, suka sama komik gitu kan, wah tiru nih gitu kan, perjuangannya, semangatnya. Bahkan sampai itu sempet tuh, kalau nggak salah kan di komik Jalan Komik tuh ada kontak personnya
Mas Fajar atau Mas Bayu gitu, aku lupa. Nah aku coba iseng tuh kan kontak mereka, nyari ilmu lah, sharing dan sebagainya. Ya alhamdulillah dibalas sama mereka. Nggak apa-apa, tetap berjuang gini-gini, sering tag gambar di Facebook, tag mereka, minta komennya gitu kan. Ya begitulah sampai akhirnya itu nekat, dari ditolak itu bukannya kapok malah bikin komik terus, mau bikin komik terus lah. Emang ya menurut saya sih so simple itu sih. Sesimpelnya itu enak gitu kan, ada ide gambar soal jelek bagus, nanti pasti setiap orang tuh butuh proses, ya udah upload dan dibaca oleh orang, dapat masukan dan sebagainya. Kurang lebih bisa dibilang tuh cerita perjalanan ngomik waktu kelas 3 SMP seperti itu. Nanti lanjut lah ya waktu kelas 1 SMA gimana. Ya udah, sebelumnya terima kasih, mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah ucap, salah tindakan buat teman-teman yang emang udah mengenal saya dan yang belum mengenal saya di luar sana. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Kalau ketika kalian punya mimpi diwujudin, tapi juga harus melihat realita yang ada. Oke? Salam asik. Salam ngomik, saya Opi. Yo, terima kasih dan jangan lupa mampir di Daily Ngomik Opi. See you.